Halo, Dr. Boyke Mania dan juga sahabat WIS. Kita jumpa lagi di YouTube Dr. Boyke Mania. Ya, sahabat WIS dan juga Dr. Boyke Mania, kadang-kadang sebagai dokter nih seringkali bingung ya menghadapi mitos-mitos yang berkembang di masyarakat ya. Dan hampir kebanyakan kalau yang laki pengen besar dan panjang, kalau yang perempuan ketemu dokter pengen seret dan rapet. Bisa dibayangin nggak? Susah kan permintaan-permintaan itu untuk dipenuhi? Nah, sebenarnya seberapa jauh sih pengaruh daripada ukuran Mr. P maupun ukuran daripada vagina tersebut? Coba contohnya, datang ke sini Dokter Boyke, saya mau kawin sama orang Timur Tengah, punya saya muat nggak ya dok? Kamu bilang, masa kamu nanya seperti itu? Wong kepala bayi aja bisa lewat. Emangnya punya cowok kamu yang Timur Tengah itu lebih besar dari kepala bayi? Kan enggak. Oh iya ya. Demikian juga ya, beberapa pria yang mau nikah sama bule ataupun beberapa pria yang merasa dirinya kurang pede ya karena ukuran Mr. P-nya itu sangat, boleh dibilang katanya tidak memadai. Tetapi setelah kita periksa ya normal-normal aja. Jadi begini ya, mitos-mitos ini memang berkembang katanya sejak zaman bahula, dari zaman Yunani, bahwa yang bisa memuaskan itu hanyalah dewa-dewa Osiris, dewa cinta ya, yang mempunyai ukuran alat kelamin besar. Tetapi itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan kepuasan seksual. Nah, mana yang lebih penting dulu? Panjang atau tebal? Nah, Kinsey melakukan penelitian ya di Amerika. Ternyata bukan yang panjang yang lebih menentukan, yang tebal ya. Thickness, yang ketebalannya itu menentukan kepuasan. 98% menyatakan bahwa yang lebih tebal ya, yang lebih gendut, Mr. P-nya lebih memuaskan. Ya, masuk akal juga sih ya, karena yang lebih tebal itu kan ketika dicengkram nggak usah sampai cengkramannya sekuat itu. Ini buat yang laki-laki. Lalu bagaimana dengan yang wanita? Ya, wanita juga sama ya. Banyak sekali mereka yang kurang pede habis melahirkan. Aduh dokter, cengkramannya udah kurang. Katanya suami udah ngerasa dol, seperti blong kayak masuk jalan tol. It's okay. Memang dua problema ini selalu menjadi santapan saya sehari-hari. Nah, pertama harus diketahui dulu ya, bahwa kalau seorang pria itu rata-rata ukurannya 12 sampai 14 saat ereksi. Jadi tolong please jangan diukur saat dia lagi tidak ereksi atau saat dia flexit, tapi saat erection ya. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya hasil akhirnya tuh sama. Jadi gini, kalau penisnya yang ketika dia itu diukur hanya 4 cm pada saat dia tidak ereksi, maka dia akan naik 3,5 kali lipat pada saat ereksi ya. Lalu kalau penisnya itu juga ukurannya sudah 6 cm, mungkin hanya 2,5 kali dia bertambahnya ukurannya ya. Jadi kelipatan ereksi itu yang menentukan ya. Jadi ukurannya sepanjang dia 12-14 it's okay ya. Kalau yang lebih panjang dok, ya itu lebih oke lagi lah. Paling enggak lebih percaya diri. Ingat ya, banyak pasien saya juga ada beberapa yang karena ukurannya penisnya besar, dia menjadi exhibitionism. Jadi dia sering memamerkan penisnya. Dia sering di depan teman-teman cowoknya juga kadang-kadang dia jadi exhibition. Dia tunjukkan bahwa punya gue gede loh
ya. Nah, itu yang membuat akhirnya para pria-pria yang penisnya dalam ukuran kurang itu menjadi agak minder. Tetapi sebenarnya padahal kan dia tidak ereksi. Padahal ketika dia ereksi dia berkembang bisa 2,5, bisa 3,5 kali, bisa 4 kali lipat. Ya, nah, dok ada cara nggak tuh dok? Tuh saya dikasih minyak lintah, dikasih yang namanya apa? Daun gatal-gatal, belum dikasih minyak jarak yang dicampur dengan ramu-ramuan, ada yang dari Irian, ada yang dari Dayak, ada yang dari Mentawai. No way. Tidak berfungsi. Sekali lagi, tidak berfungsi. Minyak gatal-gatal menjadi besar karena apa? Karena dia gatal. Karena gatal sama aja seperti alergi. Kalau alergi kan kita juga bengkak, makanya dia jadi bengkak. Sementara kalau lintah itu nggak ada efek apapun, ya. Mau lintahnya lintah kerbau yang digorengnya pakai katanya kalau di Dayak itu pakai apa? Pakai cawan dari tanah, nggak ada guna. Ya, yang berguna bagaimana secara medis? Yang secara medis ya, yang biasanya kita lakukan adalah dengan membesarkan atau menebalkan dengan cara memberikan ke dalam penisnya itu adalah lemak. Lemaknya diambil dari mana? Diambil dari perut. Ya, terutama perut-perutnya yang buncit tuh banyak kan lemaknya. Kita suntik, tebal deh tuh. Ya. Kalau misalnya yang kurang panjang, kita tarik, kita ligamennya, ya, kita perpanjang, ya kita potong ligamennya, lalu kita jahit sehingga menjadi lebih panjang. Namun selalu ada kekurangan kalau sifatnya tidak alami. Penis yang diperbesar atau diperpanjang lebih mudah patah. Karena kan secara alami dia mampunya memang menahannya segitu. Jadi kalau pada posisi-posisi wanita di atas, tiba-tiba kerek penisnya patah, mau. Udah deh, syukuri, terima apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke? Itu buat yang cowok. Nanti kita akan bahas khususnya untuk yang cewek, apa saja yang bisa memperkecil. Oke, demikian Dr. Boyke Mania, sahabat Kris, sampai jumpa.